kian terdesaknya kelompok Mujahidin Indonesia Timur usai tewasnya pemimpin mereka Ali Kalora. Benarkah kemudian kelompok teroris di Poso ini telah melemah? Inilah Prime Talk selengkapnya. Satgas Madagoraya masih memburu 4 anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur yang menjadi DPO usai pimpinan mereka Ali Kalora tewas ditembak Sabtu 18 September 2021 di Desa Astina, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Motong. Ketua Satgas Madagoraya sekaligus Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Rudi Sufahriyadi berharap operasi pengejaran itu segera tuntas. Rudi memastikan pihaknya tak akan kendur meski Ali Kalora sebagai buron paling dicari sudah dilumpuhkan. Satgas akan bertindak tegas dan terukur apabila keempat DPO tak kunjung menyerahkan diri. Saat ini MIT di Tenggarai tidak memiliki sosok sekelas Ali Kalora dan Santoso, sehingga tewasnya Ali Kalora menjadi momentum untuk mengakhiri eksistensi MIT. Jadi sekarang fokus kita adalah mengejar kelompok yang satu lagi, yang masih berempat, yang masih punya senjata api dan memiliki bom yang cukup banyak. Untuk itu saya perintahkan kepada seluruh anggota, utamanya seluruh wilayah yang daerah-daerahnya sering klasik mereka lewati, kita jaga lagi, kita kejar lagi keberadaan mereka. Pengamat terorisme UI Ridwan Habib menyebut sinergitas TNI Polri dalam Satgas Madagoraya terjalin baik sehingga berhasil melumpuhkan target utama perburuan terorisme di Poso. Ridwan meyakini kelompok MIT tak akan bertahan lama hingga mereka yang DPO menyerahkan diri atau kembali dilumpuhkan Satgas. Kelompok MIT akan habis karena sisa mereka, yakni 4 orang yang tersisa, itu bukanlah tokoh yang penting dan bukan kombatan, sehingga saya tidak meyakini mereka bisa bertahan lama. Mungkin mereka akan menyerah atau kalaupun tidak, mereka juga akan tertangkap. Saya kira keberhasilan Satgas Madagoraya ini patut diapresiasi. Dengan menyisakan 4 orang DPO, Satgas sebaiknya segera menutup peluang sisa kelompok MIT berkonsolidasi. Jangan sampai aparat keamanan lengah sehingga memberikan kelompok teroris muncul kembali dengan pemimpin baru yang bisa saja lebih kuat. Tim Liputan Metro TV. Ya, dengan tewasnya gembong teroris Poso Ali Kalora, bagaimana kemudian peta penyebaran gerakan terorisme di Poso? Benarkah akan ada lagi kelompok teror baru? Kami akan bahas hal ini bersama Ketua Satgas Madagoraya sekaligus Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Polisi Rudi Sufahriyadi dan juga ada pengamat terorisme Hasibullah Satrawi. Selamat malam Bapak-bapak, Mas Hasibullah. Pak Rudi apa kabar? Selamat malam. Selamat malam Mas Wahyu. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya ingin ke Pak Rudi terlebih dahulu. Pak Rudi, kemarin saya sudah berbincang dengan Pak Farid dan Rem soal Satgas yang terus mengejar sisa 4 anggota MIT. Apa perkembangannya hingga malam hari ini, Pak Rudi? Begini, terima kasih Mas Wahyu. Sampai hari ini kita masih mengejar karena memang seperti diketahui lokasi yang mereka gunakan itu cukup luas, melibatkan 3 kabupaten yang dahulunya hanya ada di Poso, Kabupaten Poso, bergeser ke Parigi Motong, sekarang sudah sampai ke Sigi gerakannya. Untuk itu kita akan tetap kejar mereka, utamanya di jalur-jalur klasik mereka. Karena jalur klasik itu memiliki tempat bahan makanan buat mereka. Itu, Mas. Ya, oke. Seberapa jauh posisi keempat orang yang tersisa ini dari lokasi penyergapan ambush kemarin yang menewaskan Ali Kalora? Cukup jauh sih, antar kabupaten itu. Tapi ya mudah-mudahan kita bisa mengejar karena mudah mulai kelihatan. Minta doanya saja. Sudah mulai kelihatan, artinya sudah ikut terpantau sejak kemarin sebenarnya Pak bersama dengan Ali Kalora dan kalau bekas-bekasnya, ya, kalau bekas-bekasnya sudah kelihatan, mudah-mudahan kita bisa mengejar. Karena kan kalau secara manual begitu, kita mengikuti bekasnya mereka sampai dapat. Oke. Berapa banyak anggota Satgas Madagoraya yang saat ini berada di lapangan, Pak?
Gini, jumlahnya memang ratusan. Tapi sebagian kan kami sekat untuk menyegah, untuk menghalau mereka supaya tidak mengganggu masyarakat. Sedangkan tim pengejar kita bikin satuan khusus untuk mengejar, gitu Mas. Apakah keempatnya ini berada dekat dengan permukiman warga atau bagaimana posisinya? Itu kita belum tahu persis. Karena kan mereka dinamis, kita dinamis dia. Tiba-tiba bekasnya di sini, kita kejar ke sini, dia udah berada di tempat yang lain. Tapi kita terus ikuti dia perkembangan. Ya, karena ini tidak kalah penting untuk memastikan jaminan keamanan bagi warga, Pak. Karena kita dengar setiap tahun mungkin bisa 1 sampai 2 kali kelompok ini menebar teror, terutama bagi warga yang ada di wilayah Sulawesi Tengah. 3 kabupaten tadi, lintas 3 kabupaten kalau menurut Anda. Artinya sebenarnya sudah seberapa lemahkah MIT ini dengan 4 orang yang tersisa? Jadi seharusnya mereka sudah lemah. MIT ini kan berbaiat sama ISIS. Jadi kalau berbaiat sama ISIS, saya rasa masyarakat penduduk di bawah Poso itu sudah terlalu tidak banyak yang mendukung mereka. Ya kan? Jadi mereka pindah geser terus cari pendukung masyarakat dan nggak pernah ketemu. Akhirnya mereka mengambil makanan-makanan yang milik masyarakat ada di kebun. Nah itu aja sampai sekarang. Jadi kalau dulu ada yang supply kemudian yang menyuplai juga ikut bergabung, sekarang sudah kesulitan untuk merekrut anggota baru. Benar demikian Mas Hasibullah. Jadi sudah semakin melemah memang, hanya tersisa 4 orang MIT ini. Ya, baik, terima kasih Mas Bayu dan selamat malam. Saya tentu pertama ingin memberikan selamat ya kepada rekan-rekan yang sudah melakukan tugasnya dengan sangat kerja keras dan berhasil akhirnya menangkap atau menembak mati Ali Kalora. Sekali lagi ini pencapaian yang sangat penting dan tidak mudah Mas Bayu. Karena kita tahu medannya di Poso seperti apa, dan juga yang kedua yang ingin saya katakan ini masuk kepada pertanyaan tadi, benarkah menjadi melemah? Maka sebenarnya kalau bicara tentang jaringan terorisme, jangan kemudian dipandu dengan angka-angka. Ini hanya 4 orang, ini hanya 10 orang, 40 atau berapa. Sekali lagi jumlah teroris itu di mana-mana sedikit. Itu saya melihat yang sudah ditangkap atau yang diproses ya nggak banyak itu. Tapi masalah terorisme itu bukan soal angka, ini soal militansi, ini soal kenikatan orang. Nah oleh karena itu menurut saya memang ini tinggal 4 orang dari jaringan Ali Kalora, maka ini tantangan bagi rekan-rekan aparat untuk segera menuntaskan bagaimana 4 orang ini kalau bahasanya tadi agar tidak mempunyai kesempatan untuk mengkonsolidasi ulang gerakan. Itu yang pertama. Ini ujung tombaknya adalah rekan-rekan aparat tentu saja. Tapi yang kedua yang tidak kalah penting, karena ini berkaitan dengan Poso, di mana kita tahu di masa lalu pernah ada konflik yang luar biasa, maka ada satu yang harus segera ditutup, baik oleh Pemda ataupun pemerintah nasional di luar aparat, yaitu bagaimana menutup celah yang disebut sebagai ketidakadilan. Isu sosial, isu ekonomi harus betul-betul menjadi perhatian pemerintah daerah sampai pemerintah pusat. Karena sekali lagi mereka akan bermain dengan narasi soal ketidakadilan. Umat yang dan itu bisa memicu trigger berkembangnya kelompok-kelompok baru, begitu maksud Anda Mas Hasibullah? Oh iya, kalau narasi ketidakadilan tidak segera diblok, ya, merebut momentum ini, aparat concern bagaimana 4 orang tidak terus makin banyak. Nah, sementara yang lain concern bagaimana soal keadilan sosial dan politik ekonomi yang ada di situ tidak segera kita tutup, maka mereka akan memiliki wilayah yang sangat subur untuk merekrut lagi yang di luar. Karena mereka menggunakan narasi ketidakadilan. Ini mereka tidak diperhatikan dengan baik, mengundang simpati dari luar dan lain sebagainya. Iya, Mas Hasibullah, kalau itu kan tetapi dari sisi pemerintah secara umum. Tetapi kalau untuk teman-teman di Satgas Madagoraya, paling tidak khususnya ini, bagaimana harus seberapa cepat untuk bisa menangkap sisa 4 orang MIT ini agar kemudian doktrin-doktrin mereka ini tidak terus menyebar dan narasi-narasi yang selama ini dimainkan ini tidak bisa kembali kemudian dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang lain,
untuk membentuk kelompok-kelompok Iya. lain, sel-sel lain? Saya yakin Mas Bayu dan Pak Rudi nanti bisa sampaikan itu, teman-teman aparat ingin yang tercepat untuk bisa meringkus itu. Saya yakin itu. Dia tidak akan mendelay, tidak akan memperlambat kalau ada kesempatan. Tapi sekali lagi medannya ini kan kadang-kadang tidak diketahui oleh kita semua. Bagaimana sulitnya, bagaimana luasnya. Ini kan pegunungannya luar biasa kalau kita pernah ke Poso. Dan sekali lagi, jangan kemudian kita tertipu dengan angka 4 orang. Jangan, karena ini soal militansi yang akhirnya itu yang menentukan siapa nanti yang bisa bertahan, siapa yang tidak. Nah, oleh karena itu tentu kita mendorong bagaimana rekan-rekan aparat ini memang segera menyelesaikan sisanya ini. Tentu kalau bisa dalam keadaan hidup, karena sekali lagi ini juga dibutuhkan selain untuk mengungkap jaringan juga untuk kredibilitas rekan-rekan aparat di lapangan. Walaupun kita tahu ketika di hadapan senjata kita tidak bisa berretorika ini harus seperti apa. Jadi kita harus percaya penuh kepada rekan-rekan yang turun di lapangan dan tentu kita berikan harapan-harapan yang terbaik untuk rekan-rekan semua. Baik, jangan tertipu dengan angka. Saya ingin coba dalami lagi termasuk bagaimana langkah yang harus disiapkan oleh pemerintah dan juga tentu oleh Polri dan juga TNI agar bisa mencegah potensi-potensi baru yang sangat mungkin ada melihat historical isu di Poso agar bisa lebih damai lagi dan juga bisa lebih makmur lagi. Sesaat lagi tetap bersama kami akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Rudi. Tadi kalau kata Mas Hasibuloh adalah jangan sampai kemudian tertipu dengan angka-angka sisa 4 orang. Tetapi kita tidak tahu seberapa jauh gerakan mereka bisa mempengaruhi orang-orang yang di luar MIT misalnya. Bagaimana Pak Rudi? Betul, Mas. Terima kasih Pak Hasibuloh mengingatkan kita. Memang betul kalau angka itu harus kita jaga betul militansi mereka. Karena pendukung mereka itu pasti masih ada. Saya sampaikan garis besarnya, kalau situasi di Poso dan Sulawesi Tengah, ini kan terpecah menjadi 2, Pak Hasibuloh, kebetulan. Ada yang berbaiat sama JI, ada yang berbaiat sama ISIS. ISIS, ya. Kemarin, ya kan. Kebetulan yang 4 ini sudah pernah berbaiat sama ISIS, maka pendukung-pendukung JI di bawah pasti tidak akan mendukung mereka. Ya. Kebetulan beberapa hari yang lalu, belum bulan, Densus 88 sudah menangkap jaringan JI yang ada di bawah, baik dari Poso, Parigi, dan lain sebagainya. Ketemu senjata, ketemu peluru, ketemu bom. Itu saya optimis. Mudah-mudahan ini yang 4 tidak ada yang dukung lagi. Masyarakat mendukung kita. Dan kita kejar mereka terus, Mas. Gitu. Ya, karena kita tahu Pak Rudi bahwa sifat dari kelompok terorisme ini terus berevolusi begitu, terus bertransformasi. Ketika kemudian kehilangan pamor, pelan-pelan senyap dulu merayap, gerak di bawah tanah, menggunakan langkah-langkah yang lebih moderat, tetapi sebenarnya juga menyiapkan langkah-langkah berikutnya.
ini bagaimana antisipasinya di situ, Pak? Tuh, gini Mas, sampai hari ini kita kan punya program Dai Kamtibmas dan akan menghadirkan dai-dai dari luar Jawa. Dari luar Sulawesi ini, bahkan dari Jawa, ada beberapa polisi yang juara Dai Kamtibmas sudah hadir di sini, mendatangi kelompok-kelompok, rumah-rumah atau kampung-kampung yang masih kita melihat agak radikal. Karena kebetulan mereka bisa diterima, berkomunikasi, menyampaikan penyuluhan. Sampai hari ini kita sedang lakukan. Itu yang pertama. Jadi paralel ya Pak, pencegahan dan juga penindakannya paralel bergerak begitu? Seimbang, harus seimbang sama semua. Iya. Kami juga sedang didukung oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk sama-sama bersama FKUB turun ke lapangan, kita bicara yang baik, kita mengurangi akar radikal. Nah, kebetulan saya pernah Kapolres di Poso, Mas. Ya. Tahun 2005 sampai 2007. Jadi masalah isu ketidakadilan itu memang betul kata Pak Sibullah tadi. Ya. Itu kita minimalisir. Sekarang sudah banyak perubahan. Itu. Terima kasih. Ya, sudah banyak berubah Mas Hasibullah kalau menurut Pak Rudi yang juga pernah di Poso di tahun 2005 soal kesejahteraan, keadilan sosial, ekonomi masyarakat di sana, Mas Hasibullah. Jadi kalau menurut Anda apakah itu masih perlu dikhawatirkan atau bagaimana? Ya, saya rasa memang kerja untuk menutup masalah-masalah yang ada di Poso dan sekitarnya itu bukan kerja-kerja yang instan, bukan kerja-kerja yang ringan. Ini butuh pekerjaan yang panjang, karena sekali lagi pernah mengalami konflik di mana ada trauma massal. Jadi ini butuh kecermatan, kecepatan, dan komitmen dari kita semua bagaimana Poso ini kemudian dibangun menjadi sebuah wilayah yang damai, yang pelan-pelan mereka semua sudah mulai berdamai dengan apa yang sudah terjadi di masa lalu, dan sekali lagi kita harus memerhatikan itu. Ya. Bahwa ini memang sensitivitasnya ada di situ. Karena itu kerja-kerja pembangunan ekonomi, kerja-kerja politik, pembangunan sosial itu harus dibangun di atas sensitivitas ini. Agar tadi ini tidak menjadi peluang bagi kelompok-kelompok seperti Ali Kalora ini untuk memainkan isu atau narasi ketidakadilan. Di mana kalau kita pelajari memang di jaringan terorisme terutama ini menjadi salah satu isu utama yang memicu itu. Iya, triggernya. Ada umat yang ditindas, ini ada umat yang ditindas, ada komunitas yang tidak diperlakukan secara adil, lalu mereka akan coba untuk angkat itu menjadi dalam tanda kutip marketing untuk menarik kaum jihadis dari luar, dan itu bisa sangat berbahaya sekali. Iya. Dengan histori yang ada di Poso, bagaimana kemudian memastikan agar MIT ini juga tidak menjelma seperti JI yang kemudian sudah kehilangan pamor, terus membentuk Neo JI misalnya, Jamaah Islamiyah. Jangan sampai nanti menjadi ada Neo MIT misalnya. Ya, saya melihatnya begini Mas, karena soal terorisme terutama berkaitan dengan hal seperti ini itu ada kaitannya dengan ideologi, dan ideologi itu berkaitan dengan pikiran, maka memang ini harus ada kerja-kerja yang sifatnya jangka panjang. Mungkin yang jangka pendek untuk menyelesaikan potensi ancaman keamanan. Bagaimana tidak bisa mengorbankan orang atau merekrut orang, itu kerja jangka pendek. Tapi jangka panjang, bagaimana membuat orang meyakini bahwa Indonesia itu baik-baik saja, sistemnya itu sudah yang terbaik. Itu tidak mudah. Karena kelompok ini punya keyakinan katakanlah tentang sistem negara agama, kemudian sistem pemerintahan yang sesuai dengan keyakinan mereka. Itu sekali lagi soal keyakinan tidak bisa kita menganggap hari ini kita berikan besok sudah selesai. Jadi ini sudah ada soal bagaimana meyakinkan. Ya, sudah ada alasan soal ideologi, ada keyakinan, kemudian ada pemicu utama untuk violent extremism misalnya. Soal konflik itu Pak Rudi, bagaimana ini secara histori ini bisa benar-benar ditutup rapat pintunya agar tidak terbuka lagi? Ya, betul. Saya sangat paham dengan Pak Hasibullah. Ideologi ini tidak bisa kerja jangka pendek, kita harus sama-sama menyelesaikan. Tidak bisa Polri dan TNI juga menyelesaikan masalah ideologi ini. Ini bekerja sama seluruh pemerintah daerah, pemerintah pusat, kita sama-sama. Karena apa?
di mana ada ketidakadilan di negara orang pun, di sini bisa bergejolak. Ya, apalagi ketidakadilannya terjadi di tempat kita, pasti ini bergejolak. Untuk itu, tetap kita menjaga situasi Kamtipmas, kita beri pengertian kepada masyarakat. Mari sama-sama kita bangun daerah Poso utamanya untuk bisa dipercaya oleh dunia menjadi daerah yang aman. Oke. Baik, Pak Rudi terakhir. Jadi target kapan bisa meringkus, mengamankan 4 orang tersisa anggota MIT, Pak? Wah, itu saya mohon maaf. Kalau bisa secepat-cepatnya. Saya mengejar kelompok ini kan dari 2011. Ya. Buktinya Ali Karola baru tertangkap pada tahun 2001. Tapi mudah-mudahan saya minta doanya, kami serius, kami siap, kami kejar terus. Kami juga melakukan himbauan, kalau memang yang 4 mau menyerah, kenapa tidak? Tapi kalau tidak, tetap kita kejar sampai dapat. Baik. Terima kasih Pak Rudi Sufaryadi sudah bergabung bersama kami di Prime Talk. Mas Hasibullah Satrawi juga terima kasih sudah bergabung langsung dari Madura nih bersama kami di Prime Talk malam hari ini. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami. Pak Rudi, terima kasih. Terima kasih.